Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI, di sini saya akan membuat video hands-on terkait dari kuis 1 yang mana open-ended project. Topiknya itu modern AI, deskripsinya di sini. Setelah mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineering, kini saatnya saya itu mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Tugas ini itu bersifat open-ended, terbuka, artinya saya memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian bukan pada jawaban benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja, workflow, dan kemampuan saya dalam melakukan iterasi prompt. Di sini dosen sudah menyiapkan 3 contoh topik proyek, ada study buddy, rekan belajar, ada writing assistant, asisten penulisan, lalu ada research and planning. Nah, di mana rekan belajar ini menggunakan AI untuk merangkum jumlah ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, dan membuat simulasi kuis persiapan ujian. Lalu writing assistant, asisten penulisan, di sini dia menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah ton tulisan, atau melakukan validasi fakta. Nah, yang ketiga ini ada meminta AI menyusun rencana perjalanan, itinerary, atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks serta menyajikannya dalam format data yang rapih. Nah, tapi di sini kita bisa pilih salah satu dari skenario ketiga tadi. Cuman bisa juga kita mengajukan ide sendiri, namun memiliki setara tingkat kesulitannya itu sama, setara gitu ya. Ini mahasiswa wajib mengumpulkan 2 hal, ada laporan dan juga video hands-on yang sedang saya buat. Menunjukkan proses interaksi Anda dengan AI secara real time, perlihatkan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana Anda merevisi prompt tersebut jika hasil kurang memuaskan. Tunjukkan bagian prototipe hasil kerja dan storyboard alur berpikir. Baik, teman-teman, di sini langsung aja. Jadi teman-teman, topiknya itu research dan planning ya. Jadi membantu kita proses perencanaan berbasis kebutuhan nyata ya. Jadi AI ini membantu kita untuk menyusun rencana. Di sini topiknya saya mau menyusun rencana perjalanan ya. Kita mulai dari prompt dasar dulu lah ya. Jadi ini tuh masih umum gitu. Kita mulai dari saya punya rencana liburan akhir semester bareng 5 teman, jadi total 6 orang kan sama saya ya. Nah, rencananya ini ya sudah saya cari di sini. Rencananya mau ke Bukit Slimpuyang, Lampung. Menggunakan motor. Bantu saya dong. Buatkan gambaran rencana
perjalanannya dong gitu ya. Jadi ini prompt awalnya dulu, prompt yang sederhana lah ya untuk melihat gambaran awal yang diberikan oleh si AI ini. Aduh, masih thinking. Oh enggak, harusnya cepet sini, soalnya bukan yang ini. Aku cek dulu info terbaru soal Bukit Selimpuyang dan akses jalannya, lalu aku susunkan rencana yang bisa dipakai meski kota berangkatnya belum disebut. Oh ya, ini nanti kita sebut ya, karena awalnya ini itinerary, estimasi biaya, pangan, pelengkapan, dan tips naik motor rame-rame. Dari sumber lebih baru, Bukit Selimpuyang paling sering disebut berada di Desa Suwak, Kalimantan Sidoarjo, Lampung Selatan, dengan daya tarik utama pemandangan bukit plus laut plus sunset, dan tempat ini cukup populer buat camping. Beberapa sumber lama atau kurang konsisten sempat menyebut lokasi berbeda, jadi paling aman tetap cek titik maps dan tanya warga yang sudah mendekati area. Oke. Gambaran rencana perjalanan. Karena kalian naik motor dan jumlah 6 orang, format paling enak adalah 3 motor masing-masing 2 orang. Berangkat pagi supaya tidak kejar-kejaran sama gelap. Target sampai siang atau sore. Pulang bisa hari sama atau camping 1 malam kalau mau lebih santai. Kalau berangkat dari Bandar Lampung, beberapa sumber menyebut perjalanan area bukit sekitar 1 jam 11 menit sampai kurang lebih 2 jam tergantung titik start. Oke, ini dia di sini kasih rundown ya. Jam 6 kumpul, sarapan ringan, cek motor, dan 30 berangkat. Lanjut ke lokasi. Oke, format ini pas kalau tujuan kalian lebih ke healing, foto-foto, dan quality time tanpa capek camping. Bukit Selimpuyang memang dikenal dengan view laut, sunset, daya tarik utamanya. Opsi kalau camping 1 malam ini menurutku paling seru buat akhir semester, apalagi bareng 5 teman 1 hari. Oh, dia ngebuat ini. Cuman ini masih belum kompleks ya. Biaya sederhana untuk kalau one day trip, bensin 3 motor sekitar 180 sampai 300. Parkir dan biaya menyebut tiket berbeda-beda, jadi lebih aman bawa cash lebih. Makanannya atau snack 30.000 sampai 60.000 per orang, dana darurat. Total paling aman sekitar 100 sampai 170.000 per orang. Ini estimasi karena biaya bensin sangat tergantung kota asal dan jenis motor. Oke. Ini dia bagiin tugas juga. Barang yang wajib dibawa. Oke. Di sini kita tambahin lah ya durasinya biar lebih jelas. Kalau mau aku bisa lanjut versi lebih rapi. Jadi kita di sini kita buat tolong anggaplah di sini anggaplah rencana saya itu di 2 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam supaya lebih realistis untuk liburan akhir semester. Oke. Aduh, tipe. Dia ngerti lah. Jadi ini tuh biar AI-nya itu dia tidak
membuat rencana terlalu panjang ya, atau terlalu singkat. Siapkan konsep trip ini paling pas buat santai, berangkat pagi di hari pertama sampai menjelang siang, lalu fokus ke istirahat, exploringan, menikmati sunset, camping, lunch, kumpul, briefing singkat. Tiba di areanya dia di ini masuk akal karena daya tarik utama bukit memang ada di view bukit dan laut serta suasana sunsetnya, dan tempat ini cukup sering direkomendasikan buat camping santai. Bangun saat subuh, sunrise. Oke. Motor dan tugas. Biar trip 6 orang lebih rapi, 1 motor, ada ketua jalan, ada navigatornya lah ya yang tahu. Terus motor 2, logistik makanan ya, oke. Estimasi budgetnya di sini dia ngasih tiketnya masih di 30.000 per orang. Sudah mencakup akses pantai. Oke. Iya ya, cukup membayar 30.000 per orang. Oke. Bensin motor perkiraan. Nah, ini kan tergantung dari jenis motor masing-masing juga ya. Makanan 2 hari 1 malam sekitar 60.000 sampai 100.000 per orang. Barang yang wajib dibawa karena akses mendekati lokasi disebut bisa sempit, berbatu, menanjak, perlengkapan ringan, helm ini wajib dibawa ya. Untuk camping ada tenda, matras, biar trip aman dan enak. Naik motor Amerika paling aman kalau berangkat pagi, jangan mepet siang, isi bensin penuh. Jadi dia ngasih notes di sini ya, AI-nya ngasih notes. Kan titik kumpul kalau ada yang tertinggal, cek rem, lampu, ban, oli sebelum berangkat, hindari bawa barang terlalu berat di satu motor, turun sebelum terlalu siang di hari kedua supaya badan tidak terlalu capek. Ini penting karena sebagian ulasan menyebut akses memang seru. Oke. Versi singkat rencana jadi trip akhir semester 2 hari 1 malam ke Bukit Namun peserta 6 orang, transportnya 3 motor. Di sini tentuin iya sih 3 motor aja amannya ya. Konsepnya camping santai, iya memang konsepnya itu. Durasinya budget aman di 200 sampai 300.000 per orang. Jadi yang hitungnya segitu ya. Oke. 1,5 jam perjalanan dari Bandar Lampung berdasarkan Google ya. Oke. Jadi di sini kita menyesuaikan budget lah ya. Kalau misalnya kita rom lagi biar dia ini menyesuaikan kita. Jadi saya ingin perjalanan saya dan teman saya santai. Dia kan tadi udah kasih notes ya. Terus juga hemat. Terus juga cocok buat anak kuliah. Gitu ya. Cocok buat anak kuliah. Lalu tapi tetap seru dan bisa seru dan bisa menikmati suasana perjalanan dan juga suasana di sana. Ya pikir dulu. Jadi di sini kita lebih memperjelas karakternya lah ya. Karakter perjalanannya itu agar hasilnya itu tidak terlalu umum.
cocok untuk beberapa sumber juga menyebut perjalanan berlangsung sekitar 1-2 jam tergantung titik. Peran santai, camping sederhana, banyak ngobrol, banyak foto, sedikit agenda. Jadi bukan tipe liburan yang capek karena buru-buru, tapi tipe yang berangkat tanpa ngebut, istirahat sekali dua, karena kita cewek-cewek semua ya rencananya, sampai masih punya tenaga, sore menikmati sunset, malam makan bareng dan main-main lah gitu, canda bertawa. Pagi lihat suasana bukit lagi, lalu pulang santai. Konsep ini pas dengan karakter Bukit Selimpuyang yang memang lebih kuat di suasana alam, pemandangan laut. Oke. Jadi hari pertama kita menikmati perjalanan dan sunsetnya. 6.30 kita kumpul titik temu, tidak usah terlalu subuh, yang penting semua sudah sarapan ringan dan motor dicek. 3 motor 6 orang sudah paling ideal, tempo santai, jangan ngegas terus. Jam 8 sampai 8.30 istirahat pertama, ngopi, isi bensin. Oke. Jadi dia di sini udah buat rundown-nya lebih jelas ya. Nah, ini lalu setelah paginya bangun dan menikmati pagi, tidak harus kejar sunrise, tapi tentunya kami akan mengejar sunrise ya. Normal cukup bangun agak pagi. Foto-foto dan sarapan, momen paling biasa, lebih syahdu dan tidak ramai. Kenapa model ini cocok buat anak kuliah? Karena yang bikin liburan seru tidak selalu banyak destinasi. Buat kalian yang lebih penting justru ongkos masih masuk akal, badan tidak terlalu capek, banyak waktu ngobrol. Iya, Bukit Selimpuyang mendukung model seperti ini karena satu tiket disebut sudah mencakup area bukit, pantai, parkir. Jadi HTM 30.000 per orang itu dia sudah termasuk bukitnya, pantainya, dan biaya parkir ya. HTM ini 30.000 kalau ada perubahan. Versi hemat yang tetap seru, biar terasa anak kuliah tapi tidak murahan. Begini strateginya. Dibuat patungan per motor. Jadi satu motor misalnya target bensinnya 30.000 dulu untuk pergi, PP taruh 60.000 misalnya gitu ya. Jadi dibagi 2 gitu ya. Budget yang masuk akal, masuk bensin di kan 30.000 sampai tergantung titik berangkat. Jadi total aman di 145, kurang ya tadi dia 300 ngasih. Oke lah, biar perjalanan juga nikmat, karena kamu ingin suasana perjalanan juga gambaran paling pas. Jadi kalau diringkas bukan liburan, ya ini tahu. Terus di sini aku mau, kan kita tidak tahu ya hal-hal di perjalanan itu bagaimana. Jadi aku mau dia ini lebih ke aman. Maaf di sini lagi azan ya. Jadi di sini aku mau tolong beri catatan khusus tentang kondisi jalan, akses jalan menuju Bukit Selimpuyang untuk kami yang cewek semua, motorannya, termasuk hal-hal yang perlu kita waspadai
selama perjalanan berlangsung hingga hal-hal yang harus diwaspadai ketika kita sudah berada di sana. Aku cek dulu info yang paling ramai soal akses jalan. Oke. Kita menunggu dulu ya, sambil di sini juga masih azan. Bukit Selempuyung berada di jalan lebih jauh dengan roda 2. Bagian yang perlu paling diwaspadai menjelang lokasi yang perlu kalian antisipasi bukan perjalanan kota besarnya, tapi jalur akhir menuju area bukit. Dari laporan yang ada, bagian ini bisa sempit. Oke, jadi kita bisa terbayang nih, jalan di sana sempit, berbatu, tidak serata jalan utama, menanjak, berkelok. Waduh, lebih nyaman untuk motor daripada mobil. Artinya untuk rombongan cewek yang ingin santai, jangan membahayakan seluruh rute itu jalan mulus. Di bagian akhir kalian perlu mode berkendara yang jauh lebih hati-hati. Oke. Hal yang perlu diwaspadai selama perjalanan motor: ban selip di batu lepas tanah atau jalanan habis kena hujan. Motor kehilangan tenaga saat tanjakan kalau boncengnya terlalu berat. Susah papasan kalau jalurnya sempit. Visibilitas menurun kalau datang terlalu sore, berkabut atau mendung. Jadi kita bisa ngebayangin lah ya di sini. Kelelahan rider karena harus lebih fokus di jalur akhir. Karena itu, buat kalian yang cewek-cewek semua, lebih aman kalau rider yang percaya diri naik motor ditempatkan di motor paling depan. Oke, motor kedua yang cukup tenang di motor tengah, dan rider paling sabar dan kuat jaga ritme di motor belakang. Yang sebaiknya jangan dilakukan sebelum berangkat. Jangan berangkat terlalu siang, oke? Jangan, karena jalur akhir lebih menantang. Usahakan sudah mendekati lokasi terang penuh. Oke, bisa dilihat kondisi jalur. Cek motor. Ya, nih kita harus cek motor ya. Jangan bawa muatan berlebihan. Oke. Simpan kontak penting dan titik kumpul sebelum berangkat. Oke, dia di sini menyiapkan saat perjalanan ini yang harus jangan saling memaksa cepat. Waspadai hujan dan jalan licin. Kita harus melihat status cuaca juga ya di sini berarti. Hati-hati kalau ada tanjakan sempit. Ambil ancang-ancang secukupnya. Oke. Jangan datang terlalu malam. Ya, ini tadi udah sering diucapkan nama dia. Hal yang perlu diwaspadai saat sudah sampai di sana: tepi bukit dan spot foto. Karena daya tarik utamanya di panorama bukit dan laut, biasanya orang tergoda foto dekat tepi. Ini perlu sangat diwaspadai. Jangan foto terlalu dekat dengan bibir tebing atau tepi curam. Jangan mundur tanpa. Oke. Turun ke area pantai. Ada sumber terbaru yang menyebut pengalaman di kawasan ini juga terkait turun ke garis pantai dari area bukit. Bagian seperti ini perlu ekstra hati-hati karena jalurnya bisa lebih melelahkan dan licin, apalagi kalau sore atau setelah hujan. Jadi jangan turun sendiri, minimal berdua atau bertiga. Pakai alas kaki yang proper. Pastikan masih cukup terang saat naik kembali. Angin malam dan cuaca, karena ini area bukit terbuka dekat laut, suasana bisa terasa lebih dingin dan berangin saat malam. Sumber lokal dan malam sama-sama menguatkan pentingnya memperhatikan cuaca. Iya, yang perlu disiapkan jaket. Oke.
Catatan khusus karena kalian cewek semua nih, jadi dia memberikan catatan khusus ini bukan berarti kalian lebih lemah, tapi strategi amannya memang perlu lebih rapi. Satu orang, oke, dia nyiapin di sini. Oke, jadi lebih kami berangkat, kita belum menyebutkan lokasi kan, berangkat start dari Bandar Lampung dengan titik kumpul yang sama, nah, sesuaikan rute yang akan kita lewati lalu rute yang akan kita lewati rundown, misalnya harusnya sampai daerah ini udah jam berapa gitu, maksud aku akan kita lewati rundown daerah yang seharusnya sudah rundown jam, gimana ya, rute yang akan kita lewati, rute perjalanan yang akan kita lewati dari titik itu menuju Bukit Slimpuyang. Sertakan gini, dikarenakan kita cewek semua, nah katakan jam seharusnya kita sudah berada di area itu di jam berapa gitu ya. Kami berangkat start dari Bandar Lampung dengan titik kumpul yang sama. Nah, sesuaikan rute perjalanan yang akan kita lewati dari titik itu menuju Bukit Slimpuyang. Dikarenakan cewek-cewek semua, nah sertakan jam seharusnya kita sudah berada di area itu di jam berapa. Tuh. Sini dia searching dulu ya. Sambil kita tunggu, kita lihat-lihat dulu lah ya. Sini. Ulasan panas banget tapi seru, cantik banget tempatnya. Oke. Cuman bayar 30.000. Oke, jadi sini gak pernah gagal, top, bagus, memang sangat menarik. Kali sana kesulitan tapi mudah di sini ya. Kalau cara kemarin aja soalnya kesini camping bagus sekali, gak ada yang nge-spell jalan ya. Apalagi sore. Oke, kita sudah melihat ulasannya, banyak yang bagus lah. Siap, karena kalian start dari Bandar Lampung dan titik kumpulnya sama, rute paling aman, sederhana mungkin, tidak terlalu banyak belok, dan targetnya sudah masuk area, sudah mencapai, masih terang dan badan belum capek.
rute perjalanan paling masuk akal dari Bandar Lampung karena belum menyebut titik kumpul. Ya, saya di sini nggak mau nyebut titik kumpulnya ya, karena kan lokasi saya sendiri. Sesuaikan dengan pola paling umum, berangkat dari area kota Bandar Lampung lalu keluar pola rute Bandar Lampung, jalan lintas Sumatera arah Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Desa Suwak, jalur akhir menuju itu jalur paling sejalan dengan sumber-sumber yang menyebutkan hasil bandar menuju lintas Sumatera lalu masuk ke ini. Keluar kota, bagian ini biasanya masih berupa jalan, ya kita lihat lintas nanti ke sana. Lampu merah lebih banyak, rawan rombongan kepisah karena terlalu renggang ya. Semua bagian kota ini sebaiknya dipakai untuk mulai formasi iring-iringan, memastikan semua motor sudah rapi, jangan kebut mengejar waktu. Masuk arah jalan lintas Sumatera menuju Kalianda. Ini rute utama yang paling simpel untuk diikuti. Dari sumber perjalanan Bukit Selimpuyang Bandar Lampung memang diarahkan lewat jalan lintas Sumatera menuju Kalianda, lalu masuk ke area Sidomulyo. Di segmen ini kalian masih bisa menikmati perjalanan dengan santai karena rutenya lebih jelas ya, jadi dia tinggal urus aja sih sebenarnya kan. Kendaraan besar ya, kita lewat bypass ya, kendaraan besar ya banyak, truk-truk antar kota, jalan lurus dalamnya keinginan untuk ngebut karena biasanya jalannya masih aman. Masuk wilayahnya nih, lalu menuju desa. Setelah masuk area kalian mulai mendekati wilayah tujuan. Dari sini perhatian harus mulai dinaikkan karena sumber yang ada menyebut mendekati lokasi jalan mulai berkelok menanjak, lalu bagian akhir bisa sempit. Alhamdulillah ya Allah. Jalur akhir menuju area Bukit Selimpuyang. Ini bagian paling penting buat kalian. Beberapa sumber terbaru menggambarkan akses akhir sebagai jalur yang dicocok untuk jalan sempit, berbatu menanjak. Untuk rombongan kalian justru bagian ini jangan buru-buru, pelan tapi aman. Kalau ragu tanjakan turun dulu lalu tuntun. Jangan banyak gerak, jaga jarak antar motor tapi jangan terlalu jauh. Nih jamnya. Sudah istirahat 1 kali di jam 8. Kayak target sudah masuk. Paling lambat kalian sebaiknya jam 11 itu harus udah di sana. Oke. Jam sebaiknya dihindari. Aku tidak menyarankan kalian baru berangkat setelah jam 8 pagi atau baru masuk jalur akhir mendekati siang lewat. Bukan karena mustahil, tapi karena badan mulai lelah, panas makin terasa. Kalau ada kendala motor atau salah arah, waktu santai kalian di lokasi berkurang. Kalian jadi pasang tenda terlalu mepet. Rombongan cewek target terbaik adalah sudah sampai area antara 9.30 sampai 10.30 pagi, jangan lebih dari jam 11. Oke, sini kita sudah mulai jelas ya. Di sini lebih spesifik dia menentukan titik keberangkatannya supaya router itu yang dibuat AI itu kan udah lebih jelas ya di sini. Oke, sekarang aku mau tadi kan dia udah buatin perkiraan bensin, biayanya di 200 berapa tadi, 270-an ya, 230 sampai 230. Oke, sekarang sabar. Cukup sih itu biayanya, karena kalau terlalu pas nanti jadi ini ya 230.000 kali 6 di 1.380.000. Oke. Dia sudah masukin estimasi budget. Sekarang kita coba, kan pusing ya baca kayak gini, kita minta bikinin tabel aja kali ya. Sekarang
ubah rencana perjalanan yang sudah kita bicarakan tadi dalam bentuk tabel yang rapi dengan kolom waktu ya, waktu perjalanannya atau estimasinya gitu, waktu, lalu kegiatan di sana. Tabel yang rapi dengan kolom waktu, kegiatan di sana, lalu lokasi yang pastinya, lalu estimasi biaya yang sudah dibicarakan tadi, lalu dan catatan penting yang perlu diingat. Kita minta tentu ini aku rapikan dalam bentuk rencana perjalanan 2 hari 1 malam yang menyesuaikan semua hal yang sudah kita bahas. Oke. Jadi ini dia udah buatin ya. Waktunya jam 6, kegiatannya kumpul, misalnya cek barang, cek motor, briefing singkat, lokasi Lampung, ini ya belum ngeluarin biaya. Pastikan bensin cukup, ban aman, semua HP terisi dan barang dibagi rata ke 3 motor. Ya. Berangkat menuju istirahat pertama, ini kita isi bensin 15.000 sampai 25.000 per orang, snacknya 5.000 sampai 10.000. Jangan ngebut, rombongan tetap rapat dan jangan saling nyalip. Oke. Sewa alat, nah dia di sini udah bilang sewa alat ya, sesuai kebutuhan. Oke. Tendanya di sini dia belum buatin ya, belum, biasa PP. Oke, di sini dia udah. Sekarang catatan penting kegiatan, cari spot makan siang, tadi ini catatan yang perlu diingat. Nah di sini kamu belum memperkirakan harga sewa tenda dan perlengkapan. Kapan yang kita butuhin jika ingin menginap camping di sana. Jadi tolong lengkapi dan rinciin lagi biayanya. Dan sertakan juga tabel barang
pembagian teman-teman saya, pembagian barang saya agar tidak berat di salah satu orang saja gitu ya. Jadi dia di sini biar lebih, kita itu tidak meminta itinerary-nya aja, jadi coba memanfaatkan AI juga untuk membantu persiapan rombongannya ya, rombongan teman-teman saya. Siap, aku bantu lengkapi jadi rincian biaya lebih realistis, termasuk sewa tenda, bahan tabel pembagian barang untuk 6 orang supaya beban tidak numpuk di 1 orang. Nah, dan juga 2 tenda kapasitas 4 orang, 6 sleeping bag. Jadi berapa ya biayanya? Si paling hemat nih untuk anak. Pakai skema sewa item satuan murah. Jadi ini dasar angkanya diambil dari kisaran sleeping bag 60.000 per hari, 10.000 dia, karena kita jumlah 6 jadi 60.000. Kompor portable ya butuh sih buat masak mie-nya, jadi di 162 sampai dengan 224. Total biaya trip 2 hari 1 malam yang sudah diperbarui. Total pembagian, ini 1 orang. Jadi dia udah buat tabelnya. Oke. Tersatu. Barang versi seimbang. Oke. Coba di sini kita sudah, habis baterai bentar ya. Karena di sini kita udah menentukan tujuan, rencana biaya, rencana kegiatan, terus sudah searching tentang akses jalannya, rutenya, waktu perjalanannya ya. Terus kita udah minta buatin tabel perjalanannya, ini rencana perjalanannya ya. Sekarang terlalu terang ya, sakit mata. Sekarang kita ini aja ya, sekarang kita minta validasi kali ya. Sekarang cek lagi apa ya yang kurang, apakah itinerary ini sudah realistis untuk perjalanan motor cewek 6 orang dengan 3 motor dan apakah ada hal yang perlu lagi selain dari hal yang sudah saya tanyakan, karena pada dasarnya
saya belum pernah ke sana. Jadi kita ini lagi. Aku cek lagi dengan kacamata paling praktis, bukan sekedar bisa, tapi aku mau buat kan sudah realistis, asal dijalankan dengan versi santai. Start pagi justru bukan aku misalnya, tapi ekspektasi kalian, karena belum pernah ke sana. Jangan, lebih aman menganggap waktu tempuh. Jadi kita jangan berekspektasi 1 jam itu bisa nyampai. Oke. Udah versi yang paling pas begini. Oke. Istirahat. Cadangan kalau hujan. Oke, validasi titik. Aminah, ada konsistensi kuat. Oke. Sinyal, karena ini area peruggit dan bukan. Kalian jangan mengandalkan komunikasi online sepenuhnya. Simpan rute offline. Oh, sepeda motor lah ikut ganti. Oke. Jangan anggap ini tempat tinggal. Datang lalu gampang camping. Tinggal datang lalu camping. Oke. Notes yang dia berikan sangat udah rinci banget ya di sini ya. Udah mendalam. Jadi sudah memperkirakan, jadi sudah terencana. Jadi apa bagian yang kurang dia udah iniin, dia sudah revisiin ya, sudah validasi juga. Sekarang kita coba minta buatkan versi final itinerary liburan akhir semester 2 hari 1 malam ke Bukit Slimpuyang untuk 6 orang, cewek alhamdulillah cewek dari Bandar Lampung, Raja Basa. Gunakan 3 motor, lalu sajikan, kita minta sajikan ulang ya, paling versi rapi, versi yang sudah rapi, lengkap dengan biaya estimasi. Tadi kan masih terpisah ya, terus daftar barang yang perlu dibawa,
serta countdown kegiatan. Yang valid. Jadi setelah kita udah banyak melakukan sesi pertanyaan kepada dia, kita sudah membaca informasi yang tersedia. Jadi kita minta AI ini untuk menyusun versi final lah ya. Oke. Sini udah jelas ya dia. Sewa tenda. Nah, ini rincian biaya kelompok, dia udah rinciin. Tadi masih terpisah kan. Jadi ini versi valid. Masih per orang. Banyak juga ya duitnya. Token aman, siapkan 200 supaya tetap aman. Oke. Pribadi per orang. Ini barang kelompok pembagian biar tidak berat di satu orang. Dan ini valid asal dijalankan dengan ritme santai. Oke. Nah, ini kesimpulan finalnya. Untuk 6 orang cewek, 3 motor start dari Raja Basa, e-training ini sudah realistis, aman, dan mencakup dan cukup hemat untuk first trip ke Bukit Selimpuyan. Budget amannya di kisaran 225 sampai 275 per orang dengan pola perjalanan paling pas: berangkat pagi, tiba sebelum 11 siang, camping ringan, nikmati sunset, lalu pulang santai keesokan harinya. Lokasi Bukit Selimpuyan di Oke. Jadi di sini saya rasa cukup ya. Kita sudah memilih topik ya. Topik yang ketiga, research and planning. Nah, di sini. Jadi sini kita pilih topik ketiga, research and planning ya. Dengan kasus menyusun itinerary liburan akhir semester bareng teman-teman saya ke Bukit Selimpuyan, Lampung. Di sini tadi udah mulai prompt dari sederhana dulu ya untuk melihat respon awal AI tadi kan. Setelah itu tadi kita sudah menambahkan informasi penting seperti jumlah peserta kita, durasi penginapan kita kayak 2 hari 1 malam tadi, terus juga transportasi apa yang kita gunakan, lalu titik keberangkatan kita dari mana, dan budgetnya aku maunya untuk anak kuliahan ya, disesuaikan. Lalu udah minta AI juga ya untuk buatin terkait dari rute perjalanannya, titik keberangkatannya juga tadi udah, budget dari bensin apa segala macamnya udah masuk juga, kebutuhan kelompok teman-temannya juga udah dia tambahin juga. Nah, setelah itinerary tadi terbentuk, teman-teman, tadi nggak kita terima mentah-mentah aja, tapi kita minta validasi lagi apa catatannya yang perlu, karena kan itu hal-hal yang hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan itu memang harus perlu ada catatannya gitu kan. Jadi kita juga udah minta catatan yang perlu kita pahami. Terus tadi dia juga udah bilang, pastinya selalu sih dia bilang
berangkatnya pagi dan tibanya itu sebelum jam 11 karena kita kan berangkatnya mau cewek-cewek semua ya. Terus sudah minta revisi tadi ya, terus minta tabel juga, buatin tabel biar lebih enak aja ngirim ke grup. Gini kan enak, jadinya lebih terstruktur aja. Terus ada catatan khusus juga ya, karena kita tidak tahu jalan di Lampung ini seperti apa. Kalau setiap ke tempat wisata kan ada aja berbagai macam perjalanan yang berbeda-beda ya, tergantung tempat wisatanya. Jadi saya rasa cukup ya terkait dari kuis 1 dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI ini. Bila ada kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.